Ada ya? Krisna, Krisna, Krisna. Halo Krisna. Oh, nggak ada suara ya? Oke. Hadir, Pak. Oke, oke. Angel, Angel Patricia Pardede. Hadir, Pak. Ada ya? Urwa Panjaitan. Hadir, Pak. Oke. Sisika. Ada, Pak. Oke. Hiskia Manalu. Hiskia sebenarnya hadir ya. Oke. Brian Jose. BCP ini ngisi waktu luang ya. Oke. Pak, pengen Ya. belajar lagi. Oh iya ya. Oke. Jaya. Jaya mana Jaya? Hadir, Pak. Ada ya. Hadir. Berarti yang kurang itu dua ya. Juro sama Nindya ya. Nindya. Oke. Baiklah. Baik. Kita langsung mulai saja. Bentar ya. Berarti. ah, ini apa ini? Insta- bentar ya. Saya izin share screen. Entire screen. Screen 2 bisa nggak ya? Screen 2. Screen 2 itu. Dia. Iya. Oke. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat screen-nya? Sudah, Halo? Bapak. Rekan? Sudah ya? Oke. Ya, ya. Baik, mari fokus ya. Fokus. Fokus. Tapi saya agak cepat karena saya ini ya, tidak tidak banyak menyediakan waktu. Oke, baik, kita langsung mulai saja. Jadi ini memang pertemuan terakhir ya. Kemarin si Krisna apa ya yang bilangnya. Ini pertemuan terakhir mau perpisahan. Nah, itu bagus ya. Silakan rekan-rekan. Nanti inilah minta feedback sedikit ya dari mereka untuk siapa tahu ya ke depannya rekan-rekan jadi asisten lagi dan tutorial masih ada ya. Oke, baik. Untuk pertemuan 10 topiknya ada ada dua ya. Tapi ini bukan elektrostatika sih sebenarnya. Ada interferensi tentang gelombang elektromagnetik ya, game sama fisika modern ya. Walaupun ini ya tidak banyak sebenarnya kita bahas yang fisika modern. Jadi nanti kita coba cek ya soalnya apakah perlu diganti atau tidak. Interferensi sih harapannya mereka udah punya gambaran karena di praktikum juga sudah ada ya. Sudah ada itu. Oke, jadi suatu pita, nah, khususnya ini yang dua celah ya. Dua celah, maaf ini pulpennya di sini ternyata. Interferensi dua celah, jadi nanti di kelas sih sudah kita turunkan persamaannya, jadi harusnya sih sudah bisa, namun diingatkan kembali apa itu interferensi ya. Interferensi, jadi interferensi itu apa? Nah, kemudian nanti ada yang dua celah, ada tiga celah, dan banyak celah. Oke, jadi kalau dicek di sini suatu pita terang orde pertama, di sini ada istilah pita sebenarnya itu ya bukan berarti di sana ada pita benaran ya. Cuma itu kan apa macam bagian ya, bagian dari apa kita sebutnya sih sebenarnya kalau kita sebut di itu kan
eee, apa, eee medan magnet dan medan listrik gitu ya, bisa membentuk, gelombang, kita sebut dengan gelombang elektromagnetik. Kemudian pas di yang kita sebut dengan, kecepatan kecepatan dari gelombang itu ya, elektromagnetik tadi dan, dicek bahwa besar C itu ya, besar C itu, C kecil ya, besar C kecil itu mendekati dengan nilai C dari, kecepatan dari cahaya, cahaya yang diukur secara eksperimen. Nah itu idenya kan di situ awalnya ya. Sehingga, si Maxwell bilang berarti berarti, eee, cahaya itu ya, berarti cahaya jadi kesimpulannya berarti cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik. Nah, itu. Nah itu awalnya, oke. Nah nanti kemudian kita ini ya, kita cek cahaya ini ada banyak ya, bisa cahaya tampak, bisa ultraviolet, bisa sinar gamma dan seterusnya. Awalnya di situ. Jadi, penemuan kecepatan ini ya, kecepatan C ini, kebetulan sama persis dengan kecepatan cahaya yang diukur secara eksperimen. Nah, kalau cahaya itu adalah gelombang, maka pasti kita akan mengamati beberapa sifat yang terjadi pada gelombang. Misalnya sebelumnya kan waktu kita belajar di gelombang suara atau gelombang tali, di sana kita mengamati ada yang namanya fenomena superposisi ya, superposisi. Tuh, jadi kalau misalnya suara misalnya ada 2 alat musik kita, garpu tala misalnya ya, di frekuensi tertentu, kita getarkan, kemudian ada garpu tala yang lain dengan frekuensi yang sama di dekatnya, maka itu nanti otomatis ikut bergetar. Nah, itu kita sebut superposisi. Maka, eee, dengan sifat gelombang harusnya juga cahaya sama lah, dia bisa mengalami fenomena, eee, itu ya. Mesti, gelombang tadi bisa mengalami, eee, salah satunya adalah interferensi. Nah itu. Jadi, syarat dari, interferensi biasanya kan ada 2 ini ya, 2 gelombang ya atau 2 cahaya kalau di sini. Jadi untuk eksperimen celah ganda, kalau kita cek jadi di sini ada celah pertama, kemudian ada celah kedua gitu ya, kemudian nanti kita lewatkan, kemudian di sini kita pasang layar ya, kita pasang layar, maka nanti di layar akan teramati pola pola terang gelap. Kalau secara eksperimen tadi saya, cek di ini ya, di textbook Halliday, tipikalnya seperti ini nanti yang kita lihat di layar ya. Ini adalah, hasil interferensi ya, yang disebabkan oleh cahaya warna, eee, kalau nggak salah ini panjang gelombangnya, nggak ada ya, tapi oke. Tapi, wujud dari pola terang gelap itu nanti seperti ini. Jadi, kalau ketika ada cahaya seperti ini kita sebut terang ya. Jadi ini terang gitu ya, terang, terus di sini gelap ya, yang ini gelap, terang lagi, gelap, terang lagi, gelap, terang lagi, baru, gelap ya, gitu. Dan kalau kita cek sebenarnya intensitas ya, intensitasnya sama tadi di ilustrasinya itu kurang tepat ya. Jadi kalau dicek intensitasnya itu untuk double slit khususnya ya, itu sama, baik di pusat terang, terus gelap pertama, terang pertama, gelap kedua, terang kedua, dan seterusnya itu sama. Memang ada kondisi nanti dia, ada kondisi dia, apa, intensitasnya itu berubah itu kalau dia interferensinya banyak, banyaklah bukan
kalau nggak salah banyak celah atau gabungan ya, gabungan antara gabungan ada juga ya yang dia semakin ke jauh semakin semakin gelap itu, ini kan kalau 2 celah, mmm, itu aduh, ini difraksi, ini. Jadi kalau difraksi double shift dia sama, nanti kalau, celahnya semakin bertambah memang iya ini contoh, eee, e e e e e e ya, differential double slit, mhm. Iya kalau nggak salah gabungan antara difraksi dan interferensi. Nah itu, oke. Tapi, kebayang ya bagaimana maksud dari pola terang itu. Nah jadi, kalau di sini kita nggak bisa gambar terang tapi intensitas lah, adanya intensitas ini menunjukkan ini adalah ada intensitas berarti ada apa, cahaya yang ditangkap gitu ya. Nah, oke jadi biasanya yang di senter ini kita sebut, terang pusat pertama ke nol ya, terang pusat ke nol, sini gelap pertama, terang pertama, gelap kedua, terang kedua, dan seterusnya. Oke, kemudian di sini tadi disebutkan, eee 1,5 derajat, 600 nano, berapa jarak jarak kedua celah tersebut ya, berapa jarak kedua celah, kemudian berapa jarak antar pita terang pertama dan titik pusat pada layar yang terletak 4,5 meter dari kedua celah. Nah, untuk mencari jarak apa, slit atau kita sebut celah ini, sebenarnya kita bisa menggunakan 2 cara. Jadi di kelas kita sudah menyampaikan ya, saat kapan dia terjadi interferensi, maksimum, saat kapan dia interferensi minimum. Jadi kalau dia maksimum, kita sebutkan bahwa, apa, ini ya persamaannya ya, di sin theta sama dengan m lambda gitu ya. Kemudian kalau dia minimum, itu d sin theta sama dengan m plus setengah lambda ya, gitu. Jadi ini bedanya kalau sini m, di sini ditambah setengah. Notice, M-nya itu jalan dari 0, 1, dan 2. Di mana D, kalau di gambar kita itu D itu adalah jarak antar celah. Nah, jadi silakan dipilih mau menggunakan yang mana, kemudian by definisi theta adalah sudut yang dibentuk oleh ya, kalau di double slit seperti ini, theta adalah sudut yang dibentuk oleh, cahaya yang, mengalami ini ya, pembelokan ini ya, pembelokan dengan garis, ini kalau kita sebut ini garis normal bisa tapi terhadap ini ya, slitnya ini. Nah ini kita sebut theta, yang ini juga kita sebut, theta ya. Oke, itu M tadi, hati-hati nanti untuk M ya, itu kita tuliskan dari nol ya, nol itu artinya yang pusat, eee, persamaan untuk interferensi maksimum ya, atau bisa maksimum, bisa konstruktif, bisa maksimal sama aja, oke. Oke, jadi di sin theta sama dengan m lambda atau dari sini D sama dengan m kali lambda bagi sinus theta. M-nya tadi karena disebut di situ, eee, terang ini ya, terang pertama, berarti, M-nya 1, kemudian tetanya 1,5 derajat, panjang gelombangnya 600. Jadi tinggal kita masukkan 1 kali 600 nano ya, berarti 16 kali 10 pangkat 9, kemudian dibagi
bagi sinus 1,5. Nah, itu ketemu 0,023 milimeter. Nah, ini tolong bantu cek sebentar apakah sesuai. Coba dicek sin 1,5 berapa, kalikan itu ya, jadi berapa itu? Ada yang bisa cek? Ini derajat ya, bukan degree ya. Maksudnya bukan radian, maaf, bukan radian. Oke, berapa? Ada yang bisa? Berapa hasilnya? Dicek pakai kalkulatornya. Ini yang hadir sekarang ada siapa aja ini? Dendi nggak ada ya? Halo? Nggak ada yang pakainya kalkulator? Gimana kalau ngajar biasanya? Tes tes tes. Masih ada di sana? Mari. Ada suatu. Oh, masih, oke oke. Berapa hasilnya? Ya berapa itu? Betul? Betul ya? Oke oke. Ya udah, bentar ya tapi ya. Oke, kalau sudah betul ini bisa kita lanjut. Kemudian yang B ditanyakan di B itu berapa jarak jarak antar pita jarak antara pita terang pertama dan titik pusat. Nah ini, hati-hati ya di sini disebutkan pita terang ya, pita terang dan titik pusat. Nah, jadi kalau pita terang itu berarti kita lihat yang intensitas. Nah, berarti yang ini nih, yang ini gitu ya, jaraknya ke sini. Jadi ini yang mau kita cari nih. Nah, gitu ya. Kalau di gambar kita tadi yang di buku tadi, kalau di gambar tadi yang di buku kita tadi itu berarti mana ya? Nah ini, jadi kalau di sini, misalnya kalau ini kita anggap pusat, ini terang pertama gitu ya. Nah ini jarak yang ini ya, jarak yang ini yang mau kita cari, oke. Nah, bagaimana cara mencarinya? Jadi, sebenarnya untuk mencari ini, kalau kita coba gambarkan ini tadi titik pusat ya, tadi kita sebutkan ini adalah M untuk pusat, M sama dengan 0, ini M sama dengan 1, ya. Nah, eee, jarak layar dengan slit itu tadi 4,5 meter, ini theta, maka dengan menggunakan ini ya, trigonometri kita bisa cek ya, saya punya, samping, saya punya theta ya, tadi saya mau cari depan, maka pasti kita, apa, feeling bilang itu pasti pakai tangen ya. Jadi by definisi ini tangen theta sama dengan depan per samping, berarti Y1/L, berarti Y1 sama dengan L tangen theta ya. Jadi 4,5 meter tadi jaraknya, tangen dari 1,5. Nah, hasilnya adalah 0,118 meter gitu ya. Nah, coba dicek apakah benar? Betul, Pak. Betul ya? Oke, baik. Oke, bagus. Nah, jadi sudah sesuai. Jadi nanti tolong diingatkan ya, eee, tadi adiknya itu jadi theta ini kadang kalkulatornya udah di-set dalam satuan derajatnya. Nah, kalau sini diminta degree. Baik, itu ide untuk interferensi ya. Nah, jadi kalau kalau ditanya dari mana persamaan ini muncul, sebenarnya mereka sudah tahu harusnya ya. Tapi kalau idenya kan sebenarnya, jadi kalau kalau kita, apa, interferensi kan perpaduan ya, interferensi perpaduan, kemudian kenapa dia bisa ini ya, bisa berbeda. Nah, jadi kalau kita paham gelombang kan kita pasti, kebayangnya ya seperti ini kan. Nah, seharusnya sih sama terus. Nah, jadi, eee, kita lihat di sini memang ada kondisi kadang dia di atas, kadang di bawah gitu ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Nah, jadi kalau dia, maksimal berarti kalau ketemu atas-atas ya, gelap, terang ya. Tapi kalau ketemunya atas bawah, dia akan saling menghilangkan gitu.
Nah, tinggal pada saat kapan bisa timbul perbedaan itu, nah itu kata kuncinya adalah karena ada perbedaan lintasan. Jadi mudahnya misal ya, kalau tadi kita cek, let's say kita tertarik dengan M1 tadi di sini kan. Nah, maka kalau kalau si sinar satu ya, sinar satu datang gitu ya, kemudian mau ini kan kalau kita gambar ini lurus berarti dia ke sini nih, satu. Nah, bagaimana dengan sinar 2? Misalnya dia harusnya lurus seperti ini, nah dia ke atas seperti ini nih. Nah, jadi sebenarnya kata kuncinya itu adalah karena ada perbedaan lintasan. Nah itu, jadi dari situ dia, apa, originnya kenapa muncul, 2 kondisi tadi. Nah, jadi cuman memang untuk penurunan persamaan ini ada ini ya, ada asumsi misalnya kita anggap, apa, ini untuk sinarnya ini dianggap paralel ya, benar-benar paralel, sehingga kalau kita coba tarik seperti ini, jadi ini dianggap sama jaraknya, maka bedanya itu adalah yang ini, beda lintasannya itu yang ini, gitu. Nah, jadi nanti tinggal tergantung kondisi di sini nih, kondisi sinar yang bagian ini yang menentukan apakah dia maksimum atau, minimum. Tapi sebenarnya secara sederhana kita paham lah kalau bedanya itu misalnya 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda itu nggak masalah karena cek ini kan, sinar itu kan dia ini ya, kontinu kan, bukan putus langsung habis gitu, bukan ya, kontinu. Sehingga kalau kita cek polanya masih ketemu tuh ya, atas-atas, bawah-bawah gitu. Oke, itu untuk interferensi, double slit ya, double slit. Nah kalau nanti tiga tiga 3 celah, 4 celah sebenarnya sama ya, tinggal kita cek dulu yang mana yang mau dikerjakan dulu. Baik nomor satu saya rasa mudah, kita lanjut nomor 2. Nah, fenomena interferensi tadi kita pahami sebenarnya akan terjadi, sorry saya ulang lagi ya. Oh ya ya, interferensi terjadi karena perpaduan ya, perpaduan perpaduan antara ini ya, antara 2 gelombang, namun, pada akhirnya nanti ada yang konstruktif dan destruktif. Nah, jadi studi kasus lain bisa kita temui yaitu interferensi yang melewati lapisan tipis ya, lapisan tipis. Jadi kalau di buku Halide misalnya itu dicontohkan, apa, fenomena, tadi di soal tugas kalau nggak salah ya, soal tugas yang kemarin ya, itu fenomena adanya itu ya, pelangi di sabun misalnya, seperti ini, itu kan kita anggap sabun itu seperti lapisan tipis, kemudian, ada cahaya matahari datang, kemudian terbentuk beberapa, pola. Oke, nah jadi kalau di lapisan tipis ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya, ya seperti ini. Jadi kenapa bisa terjadi interferensi, ini kebetulan di sini tidak disebutkan apa ininya ya, sabun, oh ya lapisan sabun setebal 600 nanometer, indeks biasnya 1,4 gitu ya, kemudian di udara disinari dengan cahaya putih. Jadi bayangkan ada itu ya, gelembung sabun itu di udara, sangat tipis ya, atau mungkin kalau rekan-rekan dulu pernah kecil ya, pernah kecil, itulah ya, waktu kecil dulu main itu ya, main, apa, balon-balon itu ya, dari sabun. Nah itu kemudian disinari dengan cahaya putih atau cahaya tampak, arah tegak lurus terhadap lapisan tersebut. Pada cahaya yang dipantulkan, eee, terdapat beberapa panjang gelombang yang berbeda dalam kisaran 300 sampai 700 nanometer ya. Nah jadi persis seperti ini nih. Jadi kalau, apa, apakah dari sananya sabun sudah berwarna? Sebenarnya tidak ya, yaitu harusnya transparan ya, transparan tapi ketika dikenai matahari atau cahaya tampak misalnya, maka kita akan melihat, pola ini nih, pola pola seperti ini ya, seperti ini persis nih ya. Ini, nah seperti ini, oke. Nah, jadi kalau kita coba analisis sebenarnya,
apa yang terjadi di sini tidak ada ya, jadi mungkin saya gambar ilustrasinya aja ya. Bayangkan kalau kita punya, sabun ya, bukan sabun, gelembung sabun seperti ini, gelembung sabun, kemudian, gelembung sabun, kemudian ada sinar datang dari atas. Nah, seperti ini. Itu kan kalau gelembung sabun kan dia pasti punya ketebalan ya, ketebalan di sini kebetulan ketebalannya disebut L ya, L tertentu, itu ketebalan lapisan sabunnya, itu dia kalau di sini 600 ya, 600 nanometer, tipis sekali memang, tipis sekali. Jadi yang transparan sebenarnya nanometer, maaf ini, oke, nanometer, kemudian dikenai cahaya tegak lurus ya. Kalau cahaya tegak lurus kurang lebih seperti ini, maka apa nanti yang terjadi ya? Nah, kemungkinannya kalau kita cek di apa, penurunan persamaannya ya, saya cerita singkat aja, kemungkinannya itu yang pertama adalah ketika dia kena sabun, kena kulit sabun yang luar, datang langsung dipantulkan atau direfleksikan ya, itu mungkin ya. Ada kemungkinan lain adalah ada beberapa yang tembus tembus, tapi ketemu, kulit yang satu lagi kan. Jadi kalau di sabun kita ini, jadi ada yang datang gitu ya, datang langsung dipantulkan. Nah, ada juga yang lolos, misalnya sampai sini, maaf ini kurang lurus. Nah, jadi dia datang sampai sini dulu, baru dipantulkan. Nah, jadi ini pantul satu, ini pantul 2. Nah, ini yang bertemu, nah itulah yang kita, apa, lihat ya. Nah, sehingga, di sini juga sudah memenuhi untuk terjadinya fenomena interferensi. Nah, interferensi. Jadi sinar satu dan sinar 2. Nah, karena di sini sudah ada beda lintasan ya, beda lintasan. Satu lagi sebenarnya maaf ini sebenarnya dia tidak benar-benar lurus ya, biasanya dia dibiaskan kenapa? Karena ya seperti yang di pelajaran sebelumnya ya, karena indeks bias ya, indeks bias udara kan ya, dari cahaya datang terus kena ke, air, mungkin udara juga sih di dalam itu ya, di dalam, eee, apa, sabun tadi tapi nggak tidak persis lah ya, tidak persis sama dengan udara harusnya. Oke itu jadi awalnya dia harusnya sih kalau datang gini sih sebenarnya kan, kalau contoh dari sini sini ya, ke sini tapi dia agak belok karena beda medium ya, beda medium. Tapi idenya itu. Nah, apakah bisa dilolos? Bisa juga, ada yang lolos ya, lolos. Tapi ini kita nggak analisis, kita fokus ke, yang ke apa, terpantul gitu ya. Sehingga kalau di lapisan tipis juga kita mengamati ada 2 fenomena, interferensi konstruktif dan destruktif. Nah, ini kita tidak perlu turunkan karena di kelas sudah kita turunkan. Jadi kalau untuk lapisan tipis itu, nah ini dia, contohnya ya udara, minyak, air, tuh. Nah, jadi kalau dia konstruktif itu persamaannya ini, 2T sama dengan M tambah setengah kali lambda, ya. Di mana T di sini ingat ketebalan ya, ketebalan. Kemudian kalau dia, destruktif, 2T sama dengan M plus 1 kali lambda. Nah, ini hati-hati agak sedikit terbalik dengan yang, double slit tadi. Kalau di double slit kan, D sin theta M lambda kan. Nah, kalau ini yang konstruktif malah yang plus setengah, yang destruktif yang M plus 1 ya. Nah, kalau di sini, jadi pertama kita cek dulu yang konstruktif ya, konstruktif berarti persamaannya tadi 2L sama dengan M plus setengah lambda, eee, dibagi dengan, eee, bentar ini, ini, ini saya lupa kenapa dia bukan per
Dia harusnya bukan per lambda N2 ya? Bentar ya, filter lapisan tipis, fleksi ini untuk yang oh iya betul ya, untuk yang terang 2L sama dengan M plus setengah kali lambda per N2, hati-hati M-nya tetap dari 0 ya. N2 itu adalah medium dari kita ya. Apakah kaca, kalau di kita kan tadi sabun ya. Kemudian kalau yang gelap itu 2L sama dengan M kali lambda per N2 ya. Oke, jadi tinggal kita masukkan untuk yang konstruktif dulu. Tadi pertanyaannya kan panjang gelombang berapa saja yang konstruktif, panjang apa saja yang destruktif gitu ya. Kalau cahaya putih itu kan dia ini ya sebenarnya membawa banyak panjang gelombang ya. Biasanya dari mulai sinar tampak sampai dengan infrared juga ada ya, infrared sampai dengan ultraviolet. Jadi cahaya putih ya seperti cahaya lampu ya atau dari cahaya matahari juga sama. Oke, berarti kita coba cek satu-satu. Pertama untuk lambda 1 ya, lambda 1 berarti ini 2 kali 600. Jadi lambda 1 sama dengan 2L ya, dikalikan dengan N, dibagi dengan 1 ya. Jadi kalau lambda 1 berarti substitusi nilai M-nya sama dengan 1 ya. Lambda 1, M sama dengan 1 ya. Kemudian nanti kita substitusi untuk lambda 2 jadi ini sama, tinggal rekan-rekan ganti M-nya jadi 2 ya, jadi lambda 2, M-nya sama dengan 2 ya. Nah coba dicek 1 ya, jangan-jangan salah ya biar untuk lambda 1 benar nggak 1120? 2 kali 600 kali 1,4 dibagi 3/2. Benar ya? Oke, nanti silakan dengan cara yang sama bisa dicek untuk yang lain ya. Jadi lambda 2, 3, 4, 5. Nah untuk 6, itu dia udah lebih kecil dari 300. Berarti ini tidak masuk karena panjang gelombang kita tadi dari 300 sampai 700 ya. 300 sampai 700. Oke, jadi itu untuk yang konstruktif. Jadi untuk konstruktif itu ada 4 panjang gelombang. Nah itulah yang kita lihat ya, yang kita lihat. Oke. Kemudian bagaimana dengan destruktif? Jadi kita ganti tadi ya, 2L M kali lambda per N2. Jadi nanti ada 840, 560, sorry 1080 dulu ya. Tadi dari 300 sampai 700 sebenarnya ya. 700 ya. Nah, 700. Jadi ini nggak masuk ya, maaf ini 1100 sudah masuk. Yang ini tidak masuk ya karena 1700 tadi ya. Ini juga tidak masuk, ini oke, ini oke, ini oke, ini nggak masuk. Jadi hanya 3 yang mengalami maaf ini bukan instruktif tapi destruktif ya. Ini destruktif. Nah itu. Oke. Nah itulah akibatnya kenapa kita melihat seperti ada pelangi itu kan. Jadi adanya, tapi tidak semua warna muncul ya. Ada juga yang gitu. 560, kemudian ada 420 sama 33. Nah, oke. Itu untuk yang nomor 2 ya. Jadi idenya tadi di situ ya. Terjadi fenomena interferensi karena adanya cahaya yang langsung dipantulkan dan cahaya yang masuk dulu ke dalam sabun. Jadi tadi ini adalah gelembung sabun ya, gelembung sabun. Oke, baik untuk nomor 2 ada pertanyaan. Nomor 2 masih seputar interferensi cuman beda ini ya, beda objeknya. Kalau tadi celah, kalau ini lapisan tipis yang terbuat dari
gelembung sabun. Tapi jangan ketukar-tukar nanti ya, ini hati-hati. Ini kan kalau plus setengah kita ingatnya destruktif kan. Nah, ternyata tidak, dia malah yang konstruktif. Baik, nomor 2 ada pertanyaan, silakan. Nomor 2, jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Untuk nomor 3 sebenarnya di praksi, maaf ini kayaknya ini salah ini ya, salah ketik ya. Ini harusnya di praksi. Nah, jadi fenomena fenomena yang dialami oleh gelombang elektromagnetik atau cahaya selain interferensi adalah difraksi ya, difraksi. Sebenarnya mirip-mirip, cuman nanti kita cek ya apa perbedaannya. Nah, jadi kalau difraksi itu by definisi adalah itu kan pembelokan cahaya ya, pembelokan cahaya. Jadi mungkin rekan-rekan bisa coba juga ya. Ini kalau di kelas waktu itu saya bilang contoh difraksi ya, mungkin kita bisa eh, tidak sengaja menemukan mungkin ya. Wah, ini tadi yang interferensi, difraksi. Nah, ini nih. Jadi kalau kita punya misalnya gunting ya, gunting, kemudian kita tiba-tiba listrik mati gitu ya, kemudian kita punya senter, kita sinari, itu nanti kita akan melihat seperti ada pola terang gelap. Contoh, jadi di sini nih ada gelap kan, di sini ada gelap, terang, gelap gitu. Atau ini yang gambar C ini adalah koin ya. Kalau kita punya koin, kemudian kita sinari, maka nanti di sini akan kita melihat juga ada pola ini seperti ini, gelap, terang, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi difraksi bisa terjadi ketika ada cahaya melewati suatu hambatan ya. Nah, ketika dia melewati hambatan, biasanya dia belok. Nah, pada saat belok itu maka muncul difraksi. Ya, difraksi. Oke. Nah, untuk studi kasusnya nanti bisa banyak ya. Kita coba cek kalau di soal dia celah sempit, kemudian di referensi, difraksi sabun tadi, sabun ya. Nah, ini dia. Jadi difraksi alami pembelokan ini, pembelokan cahaya atau gelombang ketika melewati suatu celah. Nah, jadi tadi bisa berupa rintangan, bisa juga berupa celah. Itu pasti ya. Walaupun nanti ada syaratnya ya, panjang gelombang dengan lebar celahnya itu harus sebanding gitu ya. Nah, jadi kalau kita cek di sini contoh yang terdifraksi ketika ada sinar datang ini, dia tidak lurus. Kalau lurus ini tidak mengalami difraksi, ya. Kalau dia mengalami difraksi artinya dia belok. Nah, tadinya di sini dia ke sini, ke sini, ke sini dan seterusnya. Oke. Nah, jadi untuk difraksi itu untuk celah tunggal pun bisa mengalami fenomena difraksi. Jadi tidak harus celah ganda, celah tiga dan seterusnya. Cukup celah tunggal ya. Contoh kalau celah tunggal seperti ini, ada cahaya datang melewati celah tunggal, kemudian nanti di layar kita akan mengamati ada pola terang gelap gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Jadi biasanya ketika dia cahaya tadi melewati celah ini, dia akan dibelokkan dan kita melihat memang ini ya pembelokannya itu misalnya kita fokus saja nomor ini, yang ini sama ini, itu kan beda jarak yang ditempuh ya, beda jarak yang ditempuh. Jadi nanti kalau kita analisis untuk celah tunggal ya, celah tunggal maka kita akan mengamati, mendapatkan persamaannya interferensi maksimum seperti ini, itu ya, A sin theta sama dengan M lambda per 2, kemudian untuk difraksi minimum ya,
Mana tadi ya? Interferensi minimum, maksimumnya, bentar ya, ini maksimumnya nggak dibuat ya di sini persamaannya ya. Oke, maaf kebetulan nggak dituliskan, mungkin saya lihat di bukunya aja ya. Misalnya tadi di fraksi tunggal, kalau di minimum ya, minimum per itu nanti juga ini maka kalau asisten sama dengan M lambda ini untuk di kemudian dia mau di ini ya minimum sorry maksimum ya ini maksimum 2 d sin theta sama dengan M kali lambda ya. Single tadi A sin theta sama dengan M kali lambda, ini dia minima minimum pertama ya. Ini kalau dia itu lingkaran, kemudian ini kalau difraksi dari double slit, kemudian difraksi oleh banyak celah. Ini di sin theta M lambda, M-nya 01, kemudian ini SRG, ya jadi persamaannya sama persis ya, persamaannya sama persis. Di D sin theta sama dengan M lambda ini untuk maksima. Nanti dia untuk minima persamaannya sama, cuman nilai M-nya itu di luar ini. Misalnya nanti apakah itu setengah ya, setengah lambda, 3/2 lambda, atau 5/2 lambda gitu ya. Nah, kalau dia M-nya 0, 1, 2, dan seterusnya itu maksima, di luar ini dia adalah minima. Ya. Oke, nah mungkin kita lihat contoh ini cahaya monokromatik panjang 441, celah sempit berarti ini celah tunggal ya, celah tunggal, kemudian pada layar 200 meter, jarak antar diffraksi minimum kedua dan diffraksi maksimum pusat itu 1,5, hitung sudut diffraksi pada minimum kedua, dan tentukan lebar celah tersebut. Oke. Nah, jadi kalau kita cek ilustrasinya ya seperti ini. Nah, jadi ini untuk yang nomor 3A tadi ditanya sudut diffraksi ya. Minimum kedua. Jadi kalau kita ada persamaan jadi untuk celah tunggal ya. Tunggal tadi A sin theta dengan M lambda ya. Di gambar boleh silakan ya tunggal seperti ini ada layar. Misalnya dari sini ada gelombang datang kena ke ini, kemudian nanti dia akan mengalami pembelokan sehingga di layar ya
Di layar kita mengamati ada pola terang ya, gelap seperti ini. Seperti ini yang desain ini di pasien ini yang sama dengan nol ya. Pertama ini gelap pertama, sorry, ini gelap pertama, terang pertama dan seterusnya. Kemudian tadi jarak ya, jarak antar 1,5 itu adalah jarak difraksi minimum kedua, difraksi minimum kedua, dan difraksi maksimum pusat. Nah, jadi kalau di gambar kita ini, kalau ini minimum pusat, maksimum pusat, minimum kedua itu berarti ini minimum pertama, minimum kedua yang ini nih. Jadi yang ditanya itu tadi adalah jarak ini nih. Ini jaraknya berapa? Gitu ya, jaraknya berapa? Bentar, jaraknya tahu, sudutnya ya. 3 tadi jika 1,5 tahu ya, yang ditanya sudutnya, maaf. Jadi kita tahu nilai dari S-nya, yang ditanya theta. Nah, theta tadi kita definisikan sama ya. Jadi begitu sinar datang dia belok misalnya ke ini M sama dengan 2 tadi ya untuk yang gelap. Berarti kita ke sini, maka theta itu adalah yang ini. Nah, itu. Jadi kalau kita pindahkan, ini adalah segitiga ya. Ini segitiga siku-siku. Ini theta, ini tadi jaraknya. Yang ditanya tetanya kan. Nah, jadi kalau kita buat ini theta, jarak layar ke celah tadi 2 meter kan. Ini jaraknya 2 meter. Maka kalau kita tuliskan ini berarti menggunakan, kita ingin tahu theta ya. Kita tahu sisi tegak, kita tahu sisi datar, kita ingin tahu theta. Berarti kita gunakan sinus kan. Sinus theta sama dengan tegak per datar. Sorry. Salah ini. Harusnya tegak per miring ya. Tegak per miring harusnya kalau sinus itu kan. Benar nggak? Tapi Iya kan? rasionya itu kan karena lebih kecil dibandingkan jarak celah ke layar, jadi sama dengan tan. Oke. Ya itu ini mungkin ya apa? Ada asumsi itu ya. Harusnya sih pakai tangan ya. Pakai tangan theta sih harusnya. Depan per samping. Sebentar ya, dari itu tadi logikanya itu kalau jarak antar itunya ya, logikanya itu nanti dia kalau anggap ini kan theta kan ini kan, theta harusnya sih kita anggap dia juga ini kan, kalau kita anggap dia tegak, hmm, antara itu dengan ini. Saya lupa logikanya itu kalau kirakan sinus dengan tangen sama panjang sisi datar dengan sisi miringnya itu hampir sama ya. Hah? Tadi kan kalau ini kan sinus theta bersama dengan tangen theta ketika nilai itunya kan, nilai datar dengan miringnya ini hampir sama kan. Hampir sama karena kan kalau sinus ini per ini per ini kan. Gimana tadi Prian ya tadi ya?
Saya lupa logikanya. Halo, Rian? Berarti ya, Pak. Gimana tadi? Oh iya, kalau saya dari ini, Pak, dari sisi depannya itu kan lebih kecil dari sisi sisi samping ya, Pak. Iya. Nah, jadi kan sudutnya juga di situ otomatis ya tentu kecil, Pak. Jadi si miring dengan si samping itu kan sama. Iya sih, kalau kita anggap sangat kecil ya. Hmm. Iya, jadi sinus ini sama kalau nilai ini ya, apa sisi datar sama dan hampir sama lah ya, hampir sama dengan sisi apa sisi miring ya, sisi miring. Sehingga sin theta sama dengan tan theta. Nah, itu terjadi ketika kita menganggap jarak ininya ya, jarak jarak antara layar dengan slit itu jauh lebih besar dibanding dengan lebar itunya, lebar slitnya, lebar celahnya. Jadi seolah-olah kita melihat itu hampir sama lah ya, hampir nempel. Ini antara ini dengan ini hampir nempel. Jadi kalau kita lihat dari jauh, kira-kira seperti inilah, Mat. Kira-kira nempel seperti ini. Ini belum nempel. Lebih ekstrim lagi. Jadi seperti hampir sama sehingga nilai apa? Nilai sisi datar dan sisi miringnya ini menjadi kita anggap sama. Tapi nanti kalau di Halide di bab selanjutnya itu di counter ya. Sebenarnya tidak bisa kita anggap seperti itu gitu. Itu hanya kasus kalau lebar celahnya itu jauh lebih kecil dibanding dengan jarak antar celah gitu ya. Oke. Yaitu kenapa ini sin theta jadinya 1,5 per 2. Harusnya kan depan per miring kan. Cuma tadi dengan asumsi sisi datang itu sama dengan panjangnya dengan sisi miring, maka ini berlaku ya. Dan kebetulan memang betul ya kalau kita cek ini tetanya kecil sekali, nggak sampai 1 derajat. Cuma 0,43. Nanti coba cek ya, sinus 0,43 berapa, tangen 0,43 berapa. Ya, nilai sinus dan tangennya. Oke, itu untuk yang A, untuk yang B. Untuk yang B itu ditanya tadi berapa, untuk yang B yang ditanya berapa, sorry bukan berapa, lebar ya, berapa lebar dari celahnya. Nah, kalau lebar celah itu kalau di persamaan kita itu yang A ya, A. Nah, itu lebar celah, kita tinggal masukkan tadi persamaannya, A sin theta sama dengan A sin theta sama dengan M kali lambda, tadi persamaannya ya, A sin theta sama dengan M kali lambda, ya. A sin theta sama dengan M kali lambda, yang di sini, ini. Nah, kemudian kita substitusi ya, kita substitusi. Jadi A sama dengan M lambda kali sin theta. Tadi M-nya itu kan, M-nya itu minima kedua ya. Seperti di fraksi minimum kedua. Nah, itu. Fraksi minimum kedua, berarti M-nya sama dengan 2 dikali panjang gelombangnya tadi 4,4 cm dibagi sinus 0,43 di 0,118 mm. Jadi kalau dalam kasus kita ini sebenarnya tidak terlalu ekstrim sih ya. Berapa kali lipat ini? Ini 2 meter, ini 118. Ya lumayan sih ya, hampir 1000 kali ya. 1000 kali lipat besarnya. Ya kan? Ini kan bukan 1,18 ya. Itu kan 2 meter kan. Ini kalau ke meter kan dia berarti bagi 1000 ya. Ya lumayan lah, lumayan antara lebar celah kita bandingkan dengan jarak antar celah dan layar. Kebayangkan itu ya. Jadi kalau ada sinar datang, kalau layarnya sangat jauh, seolah-olah di layar kita itu ya kayak nempel gitu dengan si tengahnya ini gitu. Itu. Nah, tapi sebenarnya tidak ya, tidak boleh kita asumsikan seperti itu. Nah, ini untuk penyederhanaan.
Oke, baik itu untuk di praksi celah tunggal ya, nanti, mungkin untuk UASnya bisa lagi di praksi celah ganda ya, nggak sama persis ya, tolong diwanti-wanti. Nomor 3 sudah ya, 3 sudah. Kita lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 ini sudah masuk fisika modern ya, pengantar lah ya. Fisika modern khususnya itu tentang TRK, teori relativitas khusus ya, teori relativitas khusus. Jadi waktu itu kan ada ini ya, ada kontra apa? Kontra nah ya jadi menurut sisi orang itu bahwa seharusnya kita bisa menemukan kecepatan cahaya lebih mungkin banget kecepatan cahaya itu ada tentang dan itu ya sih sehingga Albert Einstein mengeluarkan ini benangnya tentang ya jadi mengeluarkan teori relativitas atau biasa kita sebut dengan K ya. Nanti dengan adanya relatif dari Einstein ini gitu ya, ternyata itu berdampak ya, khususnya dia mengeluarkan dua postulat ya, dua postulat. Jadi sebenarnya hukum fisika itu berlaku untuk semua pengamat ya, berlaku untuk semua pengamat gitu ya. Kemudian kecepatan cahaya ini kecepatan cahaya di vakum sama dengan C ya, jadi tidak bisa melebihi C. Tapi kalau menurut Newton dan kawan-kawan itu harusnya bisa. Tapi kenyataannya di eksperimen itu kalau kita cek ini hasil eksperimen ini Bertolji kalau nggak salah ya. Yang dot ini ya, dot ini itu hasil eksperimen itu ketika ada partikel di cepat dengan kecepatan tinggi itu maksimal dia nggak bisa lewat gitu ya. Jadi ada something lah yang kurang tepat bagaimana Newton dan kawan-kawan mendefinisikan persamaan itu ya, persamaan gerakan. Oke, jadi dengan adanya benda-benda khususnya ini yang bergerak dengan mendekati sebenarnya, mendekati kecepatan cahaya, maka sebenarnya kalau itu kita bisa lakukan di tentunya ya, pengukuran dilihat artinya karena kalau yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya itu nggak mungkin pesawat ya, itu pasti cahaya kalau nggak partikel ya, partikel. Nah, kalau kondisinya seperti itu ekstrim sekali memang ya, maka ada beberapa fenomena yang terjadi seperti dilatasi waktu atau kita sebut ada pemuluran waktu ya. Pemuluran atau inian ya, atau nanti dia dilatasi itu dia bertambah atau berkurang ya. Nah itulah antara bisa bertambah bisa berkurang. Kemudian ada dilatasi berkurang ya. Panjang yang konstraksi panjang, time dilatasi, sama sebenarnya kecepatan juga ada, cuman nggak dibahas di sini. Sehingga dengan adanya ini muncullah yang namanya transformasi Lorentz ya. Lalu kita mengenal transformasi Galileo, yang lebih umum ya. Jadi yang pasti bukan salah, tapi lebih umum. Dengan transformasi apa ya itu dilatasi. Oh maaf Pak ya. Anjay. Oke, misalnya dia membuat sebetulnya cahaya diukur menurut amati bumi. Ya,
2.500 tahun cahaya berarti itu jaraknya itu berarti 2.500 tahun dikali kecepatan cahaya, itulah jaraknya ya, jaraknya. Makanya mungkin rekan-rekan pernah pernah mendengar kita pernah mendengar ini ya, cahaya bintang yang kita lihat sekarang itu adalah, oh iya, oh iya, iya, cahaya yang kita lihat, cahaya bintang yang kita lihat sekarang itu adalah cahaya bintang dari masa masa lalu. Ya, lama dia sampainya ke bumi gitu ya, karena jaraknya sangat sangat jauh ya, sangat jauh gitu ya. Oke, mungkin Nindi yang sampai lebih paham ya. Oke, baik. Jadi 2.500 tahaya, jika suatu pesawat luar angkasa dikirimkan untuk melakukan eksplorasi pada bintang tersebut, berapakah kecepatan pesawat agar misi tersebut dapat dilaksanakan dalam 5 tahun? Oke, ini kelihatannya tentang ini ya, kecepatan ya, kecepatan. Dia bergerak dengan kecepatan cahaya kah? Oh iya, ya kalau misalnya dia supaya nyampe 5 tahun itu pasti kecepatan cahaya kan, karena jaraknya aja tadi 2.500 kan, 2.500 tahun cahaya, jadi nggak mungkin dia deh kecepatan biasa ya, 5 tahun berarti kecepatannya pasti ya di atas itu lah. Nah, oke. Berarti kalau kita mau mencari kecepatan ya, kecepatan, nah ini bisa kita hubungkan dengan relativitas dari waktu ya, relativitas waktu. Ini kita sebut time dilatasi ya, time dilatasi. Jadi pengukuran ini menurut pengaruh naik kita hitung ini ya, delta T ini. Delta T itu artinya menurut pengamat sambil bergerak ya. Ini pengamat yang diam, ini pengamat yang jaraknya ya. Waktunya ya. Perbedaan waktu yang diukur oleh pengamat yang diam dan pengamat yang gerak ya. Nah, jadi kalau di penurut persamaan si dilatasi itu kan ada 2 orang melakukan pengukuran, yaitu si Sali itu ngukur ya, tapi dia sambil dia diam ya. Dia diam, jadi dia menembakkan cahaya, kemudian di sini ada mirror, kemudian dipantulkan, oke. Nah, yang kedua, si Sun itu dia sama juga, dia menembakkan cahaya. Menembakkan cahaya, tapi dia sambil bergerak. Nah, sambil bergerak. Tuh. Nah, mereka mengamati waktu yang berbeda. Nah, perbedaannya itu sebesar ini, delta T sama dengan delta T0 dibagi 1 kurang P per dibagi C kuadrat. Nah, ini mudah kita pahami bahwa semisal ya, kalau kita mau ke ranah klasik, yaitu kalau klasik itu kan domainnya berarti kecepatannya itu P-nya itu jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya ya. Sebut saja misalnya kecepatan suara lah ya, paling cepat yang pernah kita amati itu kan misalnya kecepatan suara 340 meter per sekon itu ya, dibanding dengan kecepatan cahaya yang sampai 3 kali 10 pangkat 8 ya, 10 pangkat 8 meter atau 300 juta lah meter per sekon. Maka kita bisa bilang P ini jauh lebih kecil dari C. Nah, kalau kita substitusi P-nya jauh lebih kecil dari C, maka nanti di sini ini dikuadratkan lagi ya, maka ini jadinya mendekati 0. Nah, mendekati 0
Jadi kalau kita akarkan 1 kurang 0 akan 1, maka balik lagi. Jadi delta T sama dengan delta T 0. Nah, tuh. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan klasik. Jadi menurut klasik mau pengamatnya diam, mau pengamatnya bergerak, harusnya hasil pengukurannya sama. Ya betul. Tapi dengan catatan kecepatan dari objek yang ditinjau itu adalah lambat gitu ya, lambat dalam arti dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Nah, jadi kalau kita tertarik mengamati partikel-partikel yaitu bergerak dengan kecepatan cahaya, jadi mungkin akan ada perbedaan waktu ini. Oke. Nah, anggaplah ini memang pesawatnya pesawat ini nanti ya, pesawat pesawat masa depan lah. Nggak tahu ya. Nah, jadi kalau seperti itu berarti tadi kita diketahui tadi di soal itu delta T-nya kita tahu ya. Delta T-nya tadi disebutkan di sini 2.500 itu S-nya ya. Jika pesawat luar angkasa dalam waktu 5 tahun ya. Oke, 5 tahun. T-nya ya, jadi kalau kita tadi punya itu ya delta T0 ya. Karena itu kan menurut pengamat yang diam di bumi kan, delta T0 5 tahun. Kalau kita sebut ini 5T ya. Kemudian delta T-nya kita belum tahu. Itu pengamat yang mengukur sambil bergerak. Kemudian kita punya kecepatan cahaya, ini sudah pasti kita tahu. Kemudian P kecepatan pesawatnya ini yang mau kita cari ya. Kemudian delta T0 udah ini. Udah tinggal kita masukkan. Jadi kita cari dulu nilai dari ini ya. Nilai dari P ya. Ini kita mau nyari PP kan di sini kan. Nah, PP ini muncul kita di sini kan T ya. Di sini sebenarnya T. Tapi kan kalau dari persamaan itu kan P X per T kan. Maka ini bisa kita ganti juga nih. Berarti T sama dengan X per P kan. Nah, itu jadi kita ganti yang ini. Oke. Jadi substitusi biasa nanti ketemu persamaan dari ini ya, persamaan ini. Kemudian kita ubah P sama dengan C per ini. Ini bisa kita bagi ya. C dibagi ini kan seperberapa ini? Seper 500 ya. Akar dari 1 per 1 bagi 2.500. Intinya sih 0, ini kecil sekali pasti. Sehingga nanti kita dapatkan ini hampir mendekati 1 sih. Karena ini hampir 1 kan. Akar 1 tambah sedikit kan kecil kan. Makanya itu hanya 0,998 C. Gitu ya. Nah inilah kecepatan dari si pesawat kalau menurut pengamat di bumi nih. Menurut pengamat di bumi dia harus sampai 5 tahun tadi ya. 5 tahun cahaya ya, 5 tahun cahaya. Bukan. Kalau waktu 5 tahun aja, kalau jarak baru 5 tahun cahaya. Jadi pesawatnya itu harus bergerak dengan kecepatan 0,9998 G. Kebetulan contohnya ini kurang pas ya, karena tadinya kita ingin membuktikan apakah benar terjadi misalnya dilatasi waktu
atau perubahan massa dan perubahan panjang ya. Jadi ini si bisnisnya kurang dapat sih ya, tapi mmm, mmm, ya tapi bisa kita cek sih ya, coba kita cek. Tadi kalau delta T0 bilang 5 tahun ya, 5 tahun, coba kita cek menurut, delta T kan. Kalau menurut delta T, ini kan delta T0 ya, kalau menurut delta T berarti dia delta T berarti dia bilang L per, mmm, harus disubstitusi lagi sih ke sini ya. Coba dihitung berapa nilainya kalau disubstitusi, kali ini dibalik ya. Tadi kan biasanya kita bandingkan delta T dengan delta T0. Bisa dihitung bentar, coba hitung sebentar, berapa nilainya? Pasti sih harusnya berbeda. 5 tahun, apakah lebih cepat atau lebih lambat? Coba dimasukkan, berarti delta T sama dengan 5 dibagi akar dari satu tambah PP-nya tadi 0,998 0,9998 C ya, dibagi C dikuadratkan ya, bagi C dikuadratkan. C-nya kita coret ya, jadi ini 1 tambah 0,99. Coba dibagi 5 bagi akar 5 sorry, 5 bagi 1,998. Nah ini, coba dicek berapa dapatnya. 5 bagi berapa itu? Akar dari 1,998 berapa itu? Berapa? Halo? Eh, Bantu cek ya. 5 bagi akar. 37, Pak. Ini berapa ini? Akar 1,998. Akar 2, 1,3 ya? Cek. Akarnya itu 1,413, Pak. 1,4 kan? Berarti tadi ini 3 koma ya? Eh, Iya, Pak, 3,5. 3 koma. 3,5 kan? 3,5 tahun. Nah, jadi menurut pengamat di bumi, ya, menurut pengamat di bumi, dia butuh waktu 5 tahun, ya kan? Tapi menurut seseorang yang berada di dalam pesawat, ya, dia hanya butuh waktu 3,5 tahun. Maka disebut dilatasi waktu, ya, dilatasi waktu. Nah, kalau dia kan berarti sama kan? Oke. Baik ya, itu tugas saya wujud apa, perbedaan kita mengukur diam dan mengukur dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Oke, baik itu untuk nomor 4 mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian lanjut nomor 5 ya, nomor 5 dulu ini untuk transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz tadi sebenarnya ini ya, jadi kita merangkum, tadi ada proses dilatasi, kemudian ada itu ya, apa, yang waktu, massa, dan juga panjang, itu kita rangkum sehingga si Lorentz mengeluarkan atau inilah membuat transformasi yang baru. Jadi transformasi di sini muncul itu tadi ya, ketika apa, relatif lah, ada satu yang diam, ada satu yang sambil bergerak kan. Jadi sebenarnya kan idenya dulu waktu di kelas pun ya, di kelas pun
itu kan ada fenomena ini ya, fenomena fenomena relativitas ya, relativitas yang di disampaikan oleh Galileo. Ya, sama ini satu pengamat diam, satu pengamat sambil bergerak mengamati satu event ya. Tuh, kemudian tadi sudah dilatasi waktu tadi sudah ya. Kemudian ada relativitas panjang, kontraksi panjang. Nah, ini transformasi Lorentz. Jadi kalau menurut transformasi Galileo seperti ini, X prime. Nah, kalau si Lorentz, jadi di sini ada tambahan ini, konstanta gamma. Nah, ini kita sebut itu adalah faktor gamma itu adalah faktor 1/1 kurang beta kuadrat. Nah, di mana beta itu pi per C, jadi yang di dalam tadi. Sehingga nanti satu kondisi kalau sama ya, kalau misalnya nanti apa nilai gammanya ini satu ya dengan kondisi tadi maka balik lagi ke transformasi Galileo. Nah, di situ sih bedanya. Jadi ada tambahan faktor gamma ini, gitu ya. Nah, misal ini kalau dia bergerak hanya sepanjang sumbu X, ya. Nanti kalau dia bergerak pada sumbu Y, sumbunya beda lagi. Oke. Jadi kalau X menurut diam-diam, X prime yang ilustrasinya seperti ini. Oke, nah kita lihat penggunaannya. Suatu benda asing terdeteksi bergerak mendekati bumi kecepatan 0,4 C, masih masuk lah ya. Jadi kalau berapa 0,00001 C, nah kalau itu kecil, kalau 0,4 masih masuk lah. Kemudian benda tersebut berjarak, benda tersebut benda tadi ya, suatu benda berjarak 6 tahun cahaya terhadap bumi. Kemudian saat benda tersebut jatuh dari bumi, sebuah pesawat mendeteksi diluncurkan dari bumi dengan kecepatan 0,8 jam menuju benda tersebut. Jika pesawat tepat melewati benda, sinyal radio dikirimkan ke bumi. Oh, agak panjang ya soalnya ya. Membawa informasi tentang karakteristik. Hitunglah waktu yang diperlukan pesawat sampai benda asing menurut petugas yang berada di pesawat dan menurut pengamat yang di bumi. Oke. Kemudian waktu yang diperlukan sejak peluncuran sampai penerimaan sinyal di bumi menurut petugas yang ada di pesawat dan oke. Nah, ini juga sama lah ya. Cuman ini kecepatan pesawatnya 0,8 C ya. Ini mustahil sih tapi tidak apa-apa. Ini untuk ilustrasi aja. Oke. Berarti di sini juga kita pasti akan mengamati fenomena relativitas karena satu bendanya diam, satu pengamatnya bergerak itu mendekati kecepatan cahaya ya tadi 0,8 tadi ya 0,8 C ya 0,8 C. Oke, di sini untuk solusinya ini ilustrasinya ya. Ini event pertama, ini event kedua ya. Oke, misalnya kita bumi sebagai acuan, X0 tadi 6 TC relatif terhadap bumi, event 2 berarti kita gunakan ini ya, posisi yang tadi X0 kurangi BB delta T. Oke, jadi nanti ketemu T-nya ya, delta T-nya ketemu, ini. Kemudian dari delta T ini kita hitung delta T prime atau T0 sih tadi, ini kebetulan diubah ya. T0 itu yang pengamati bumi ya. Jadi waktu yang diperlukan pesawat melewati benda asing menurut yang di pesawat adalah 3 tahun, lebih singkat dibanding dengan yang diamati oleh pengamat di bumi ya. Ya, ini ya
Nanti supaya tidak bingung by definisi aja ya. Kalau delta T1 itu menurut pengamat di bumi, delta T prime itu menurut pengamat eh, di pesawat ya, di pesawat. Kemudian yang B ini oke. Nah, nanti rekan-rekan dicek dulu aja ya kalau misalnya ini apa? Oke, tidak sempat, tambahkan dulu yang 14 dan nanti nomor terakhir ya. Nah, tapi intinya sih tadi sama lah ya untuk melihat ini posisi ya, posisi. Biasanya kalau dari posisi itu bisa kita cari kecepatan ataupun waktu ya. Oke, mungkin di skip dulu karena cukup panjang. Kita lanjut nomor 6 dulu ya, terakhir. Jadi untuk nomor 6 ini tentang foton ya. Foton, kemudian dijelaskan melalui eksperimen efek fotolistrik. Kalau efek fotolistrik mungkin mudah ya, jadi bisa dijelaskan nanti ini yang digunakan di itu ya di sel surya ya, di eksperimen sel surya. Jadi apa? Kalau efek fotolistrik itu kan ini ya fenomena dia dia berasal dari dua suku kata kan. Foto itu cahaya, kemudian listrik itu ya ini ya ada aliran elektron kan. Kalau kita sebut listrik kan pasti ada aliran elektron. Nah, jadi ini fenomena yang terjadi ketika suatu bahan ya atau suatu material. Jadi kalau kita punya suatu bahan gitu ya, suatu bahan misalnya ini biasanya terbuat dari bahan semikonduktor ya, logam semikonduktor, ini logam semikonduktor, kemudian kita berikan gelombang elektromagnetik atau cahaya lah ya, cahaya, maka nanti ketika kita hubungkan dengan alat ukur arus, nah dia akan muncul arus listrik ya. Nah, biasanya sih dia di dalam vakum ya, di vakum. Jadi biasanya seperti ini filamennya atau logam kita sinari dengan sinar gelombang elektromagnetik, elektronnya lepas. Nanti kita buat di sini elektroda ya. Ini kita hubungkan dengan elektron berarti di sini anoda ya, panjang positif, di sini katoda. Jadi sinar datang, kena elektron di sini lepas ya. Lepas, kemudian setelah lepas karena di sini melihat katoda ya. Katoda nanti dia akan cenderung bergerak ke sana ya, bergerak ke sini. Sehingga di sini nanti kita mengamati ada aliran arus ya, aliran arus. Jadi kalau kita pasang di sini amperemeter, nanti akan terukur arus, gitu ya. Nah, ini juga efek fotolistrik ini pertama kali dieksperimenkan oleh Frank Hertz sebenarnya, tapi yang menjelaskan itu adalah Albert Einstein. Ya, jadi menarik memang, jadi aneh sekali, aneh dan menarik lah. Jadi ketika dicek gitu, ya ini lagi-lagi salah satu kegagalan dari fisika klasik ya. Itu kalau kita cek di sini dibuat panjang gelombang lambda ya, di sini kita buat misalnya di sini arus atau tegangan sama lah ya, mungkin arus aja lah biar lebih mudah dipahami. Nah itu ketika sinari ternyata jadi kita sinari dengan panjang gelombang tertentu ya, misalnya
terus karena menurut mereka ya, apa, gelombang itu membawa energi yang sama gitu ya, energinya sama. Nah, ini delay ini dari mana ini? Baru muncul gitu ya. Nah, delay ini itulah yang kemudian oleh si Albert Einstein disebut dengan delay ini yang kita sebut dengan fungsi fungsi kerja. Fungsi kerja atau dalam textbook disebut work function ya, work function. Nah, sebenarnya by definisi fungsi kerja ini, nah sebelumnya memang siapa yang pertama kali ini cahaya yang dipancarkan itu sebagai fungsi suhu, gitu ya. Jadi kalau kita cek misalnya kita panaskan logam, misalnya sama, tapi ini tidak. Jadi logam yang kita panaskan itu kan biasanya dari merah, kemudian nanti menjadi oleh apa? Ya foton itu adalah H dikalikan dengan memang apa gelombang elektromagnetik, misalnya cahaya itu membawa energi berupa tingkat energi sebenarnya ya lebih tepatnya yang bentuknya adalah Max Planck, konstanta Max Planck dikalikan dengan frekuensi. Nah ini kan oleh nah itu masuk akal sih ada energi kiran elektron lepas. Tapi pertanyaan syarat ya, syarat supaya elektronnya itu bisa terlepas ya, syarat supaya elektronnya itu bisa terlepas ya, terlepas itu minimal energi yang kita berikan itu harus sama dengan ya, harus sama dengan itu yang kita sebut dengan fungsi kerja, kita sebut dengan HF0 ya. H0 saya nggak tahu di sini HF0 ya, betul ya, HF0 ya, itu 0 ditambah ditambah jadi nanti kita sebenarnya tidak bisa melihat elektron itu lepas, yang bisa kita lihat, oh ternyata di permen ini ada arus gitu ya. Nah, jadi supaya elektron lepas gitu ya, lepas kemudian sampai ke sini, ke elektron ini, dia butuh energi. Nah, itu yang disebut dengan energi kinetik. Nah, energi kinetik. Nah, inilah satu set persamaan untuk efek fotoelektrik, di mana E ini adalah energi datang ya, energi energi sinar datang atau kita sebut energi input lah ya, persamaannya ini. Nah, by the way nanti yang fungsi kerja ini, F0 ini kalau kita kita lebih lanjut nanti belajar di kuantum ya, setelah modern kuantum itu itu adalah, sebenarnya ini adalah energi ikat ya, energi ikat. Energi ikat energi ikat apa? Energi ikat antara inti dan elektron. Saling berikatan kan? Berikatan, jadi ketika kita berikan energi eksternal, sebenarnya kita ingin memutus ikatan ini kan, energi ikat ini sih, supaya dia, bisa lepas ya, lepas. Tapi biasanya
kita tidak melihat per elektron ya, tapi kita lihat dalam bentuk padatan lah ya, padatan. Makanya biasanya kita sebut dengan, energi ikat ya, energi ikat atau binding energi. Oke, nah itu persamaannya, nah udah selesai. Jadi di sini nanti silakanlah bisa diutak-atik ya, bisa diketahui energi sinar datang, cari ini, frekuensi ambang atau frekuensi ikat, bisa dicari energi kinetik dan seterusnya. Oke. Nah, jadi kalau di soal kita nomor 6 kebetulan yang ditanya apa ya? Kita lihat, diketahui frekuensi ambang. Nah, itu frekuensi ambang atau frekuensi ikat ya, 5 kali 10 pangkat 14 hertz. Ketika diberi cahaya frekuensi, berarti ini frekuensi sinar datang, 8 kali 10 pangkat 8 kali 10 pangkat 14 hertz, berapakah energi kinetik elektron? Nah, ini kalau misalnya ini soal cepat, ini bisa kita cek dulu kan, ini 5, ini 8, berarti pasti lepas. Jadi kalau di sini tadinya 4, nggak perlu dikerjain, itu pasti 0, karena nggak akan lepas kan. Nah, tapi karena ini 8 berarti berlanjut ya. Oke, ditanya energi kinetik. Ya udah berarti kita, gunakan persamaan umumnya dulu tadi, gunakan persamaan umumnya tadi ya, ini bisa dibalik-balik lah ya. Tadi kalau saya kan nulisnya E sama dengan E0, ditambah EK kan, E0 ditambah EK gitu ya. Karena EK yang ditanya berarti kita balik, EK sama dengan E dikurang E0, E-nya itu HF, E0-nya itu frekuensi ambang HF0 ya. EK sama dengan hanya kita keluarin, F dikurang F0, berarti, nah ingat konstanta Planck ya, 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali frekuensi datang 14 kurang 5 ya. Ini bisa kita kurangkan, ini coret ya 14, sisa 19 ya. 6 kali 8 kali 3 berapa itu? 6,6 kali 3. 6,6 kali 3 ya. 8 kurang 5 kali 3. Nanti pangkat 14 ya. 34 per 16 20 ya. Cuman ini kayaknya di 19,8 ya tadi. 6,6 kali 3. Ya betul. Iya benar ya. Iya. Oke, itu kan ini kita buat 19. Nah, ini biasanya kalau, dalam textbook itu kita ubah dalam satuan elektron volt, di mana takut kebalik nih, berapa ya? Mana yang besar ya? 1 elektron volt berapa joule? Ingat konversi elektron volt ke joule. Nah, biasanya kita, buat dalam satuan elektron volt. Ah, ini dia. Satu ini kan ya di sini sih harusnya, tapi harus dibagi lagi ya, repot. Ada yang ingat berapa, relasi elektron volt dengan joule? Oh, ini Kalau dibagi berapa ya? Saya ingat, saya, eee, 1 elektron volt sama dengan 1, coba di 6 1 elektron volt sama 1,6 kali 10 pangkat, eee, minus ya, minus 19 joule ya, joule ya. Itu, jadi nanti bisa kita ganti ini ke elektron volt dibagi ini ya, jadi 1,98 dibagi 1,6 berapa itu? 1,98 dibagi eh, 6,4. sa eh, kok besar sekali? 1,98 bagi 1,6. 1,2, 236. ya 1,3, ya 1,236 elektron volt. Nah itu ininya apa, eee, apa, energi kinetiknya. Nanti
Nah, mungkin variasinya adalah kalau misalnya yang dicari itu adalah E0 misalnya. Jadi ingat nanti biasanya, energi kinetik ya, ini energi kinetik elektron ya, itu sama dengan elektron dikalikan dengan kecepatan ya, kecepatannya. Jadi nanti berapa seberapa cepat dia bergerak gitu ya. Nah, elektron di sini adalah bentar ini, massa atau muatan ya? Mmm, muatan elektron ya, muatan elektron. Di sini adalah muatan elektron ya, muatan elektron dikalikan dengan kecepatannya nanti berapa. Ini kebetulan yang dicari EK, kalau nanti yang di soal tidak disebutkan langsung EK biasanya, tapi disebutkan kecepatannya berapa, maka itu hati-hati kalikan dulu dengan E. Nah, itu baru kecepatan, tapi energinya dikalikan dengan, muatan elektron. Baik rekan-rekan, saya rasa itu jadi kalau bahas 5 soal, oke, nanti kalau ada sempat baru bahas ke soal nomor 6, nomor titik pesan ya, mohon dicek ini tidak sulit sebenarnya, ini hanya manipulasi biasa, yang penting nanti itu ya paham idenya tadi ketika, kita berpindah dari transformasi Galileo ke transformasi Lorentz ya, ini definisinya. Baik, dari saya sudah cukup, silakan rekan-rekan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup.